yang melampaui segala akal, kiranya itulah yang memelihara hati dan pikiran saudara-saudara dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Saudara-saudara, jemaat Tuhan, firman Tuhan yang mendasari kegiatan peresmian stasi misi pada hari ini kami pilih dari 2 Timotius 1 ayat 5 sampai 8, dilanjutkan pasal yang keempat ayat 1 sampai 5. 2 Timotius 1 ayat 5 sampai 8, dilanjutkan nanti pasal yang keempat ayat 1 sampai 5. Demikianlah bunyinya. Sebab aku teringat akan imanmu yang tulus ikhlas, yaitu iman yang pertama-tama hidup di dalam nenekmu Lois dan di dalam ibumu Eunike, dan yang aku yakin hidup juga di dalam dirimu. Karena itulah ku peringatkan engkau untuk mengobarkan karunia Allah yang ada padamu oleh penumpangan tanganku atasmu. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Jadi, janganlah malu bersaksi tentang Tuhan kita. Dan janganlah malu karena aku seorang hukuman karena Dia. Melainkan, ikutlah menderita bagi Injilnya oleh kekuatan Allah. Pasal yang keempat, ayat 1 sampai 5. Di hadapan Allah dan Kristus Yesus, yang akan menghakimi orang yang hidup dan yang mati, aku berpesan dengan sungguh-sungguh kepadamu demi penyataannya dan demi kerajaannya. Beritakanlah firman, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya. Nyatakanlah apa yang salah, tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Karena akan datang waktunya orang tidak dapat lagi menerima ajaran sehat, tetapi mereka akan mengumpulkan guru-guru menurut kehendaknya untuk memuaskan keinginan telinganya. Mereka akan memalingkan telinganya dari kebenaran dan membukanya bagi dongeng. Tetapi kuasailah dirimu dalam segala hal. Sabarlah menderita. Lakukanlah pekerjaan pemberita Injil dan tunaikanlah tugas pelayananmu. Sampai demikian pembacaan kita. Saudara-saudara, hari ini kita berkumpul di sini untuk bersyukur kepada Tuhan. Karena Dia setia. Tuhan yang mengirimkan hamba-hambanya lebih dari 50 tahun yang lalu. Tuhan yang menetapkan gerejanya berdiri di Pulau Rupat ini, Dia masih hidup, Dia masih kuat, Dia masih mengasihi kita, dan Dia mengajak kita untuk melanjutkan kembali pekabaran Injil yang telah dimulai 50 tahun yang lalu oleh almarhum Pendeta Abi Syahan dan kawan-kawan. Kita berterima kasih kepada Epurus kita untuk yang berprakarsa, dan bukan hanya berprakarsa, tapi melakukan semua jerih payahnya supaya stasi misi ini berdiri. Kita berterima kasih untuk semua donatur dari segenap HKBP yang memenuhi ajakan Epurus supaya stasi misi ini berdiri. Kita berterima kasih untuk panitia. Kita berterima kasih untuk semua pihak yang mendukung stasi misi ini. Ini kali ketiga kami mengunjungi stasi misi ini setelah kami diangkat menjadi Kadep Marturia. Kunjungan pertama kami masih melihat hutan belukar. Kunjungan kedua kami melihat bangunan sudah berdiri. Dan kunjungan ketiga kami mengatakan kepada Epurus sudah siap untuk diresmikan. Apa pesan untuk kita, ibu bapak, saudara-saudara? Apa pesan untuk kita, terutama untuk para pekerja sendik, pelayan pekabaran Injil?
dari dua perikop yang kita baca tadi. Saya berharap kita memiliki kesempatan dan harus memiliki kesempatan membaca surat Timotius secara utuh, baik yang pertama maupun yang kedua. Ada 7 hal pesan untuk para pelayan sending dimanapun berada, dan juga untuk kita semua umat Kristen yang dipanggil menjadi saksinya. Pertama, beriman kepada Allah Bapa, kepada anaknya Yesus Kristus dan Roh Kudus. Beriman. Syarat, modal, bekal, senjata pertama dan utama seorang misionaris, seorang pekabar Injil, seorang pelayan sending adalah iman. Sekali lagi, mari kita garis bawahi bekal, modal, syarat, senjata utama, senjata pertama seorang pekerja sending, juga seorang saksi Kristus umatnya adalah iman kepada Allah. Ketika kita tidak lagi beriman bahwa Allah itu hidup, Allah masih ada di tengah-tengah kita, Allah masih kuat, maka sending tidak ada artinya dan pasti akan gagal. Sebab itu, kepada saudara dan saya, kepada kita hari ini ketika kita meresmikan stasi misi ini, kita diajak untuk membaharui iman kita. Mari kita beriman kepada Allah yang hidup itu. Mari kita beriman kepada Kristus yang mati tersalib dan yang bangkit itu. Mari kita beriman kepada Roh Kudus, sumber kehidupan baru, sumber sukacita dan pengampunan dosa kita. Sekali lagi amang inang, modal utama sending atau pekabaran Injil bukan uang, bukan keterampilan, bukan strategi, bukan pengetahuan, tapi iman yang tulus kepada Allah yang hidup dalam neneknya si Timotius, yang hidup dalam ibunya Eunike, yang juga hidup dalam diri Timotius, muridnya Paulus itu. Yang kedua, gairah, antusiasme, kegirangan hidup dan melayani. Sebab itulah Paulus mengatakan kepada Timotius, kobarkanlah karunia yang ada padamu melalui penumpangan tanganku. Kobarkanlah hatimu, kobarkanlah jiwamu. Biro Sending HKBP memilih tagline, kobarkan sending. Harus berkobar-kobar. Kemurungan, kelesuan mematikan sending, mematikan pekabaran Injil kita. Pelayan-pelayan sending kita adalah pelayan-pelayan yang gembira, yang bergairah, yang antusias. Dan saya mau mengatakan kepada semua kawan-kawan yang sudah tinggal di sini, kepada yang ada di Biro Sending Pematang Siantar, yang ada di pulau-pulau lain, menurut saya pribadi, salah satu tanda bahwa kita masih antusias dan bergairah di Pulau Rupat ini, ketika nanti Eporus datang tahun depan, kompleks ini sudah semakin hijau. Ada 20 pohon rambutan yang saya lihat belum ditanam, diumpetin di belakang. Tolong ditanam. Saya mudah sekali melihat apakah pelayan sending itu merasa ini tempat hukuman atau buangan, atau dia sudah kepingin minta Eporus memindahkan. Ketika rumahnya tidak lagi ditanaminya bunga, ketika rumahnya tidak lagi ditanaminya rumput, ketika rumahnya tidak lagi ditanaminya pohon, ketika rumahnya dibiarkannya jorok, ketika gerejanya, tempat pekerjaannya dibiarkannya berantakan, itu tanda-tanda dia sudah tidak betah lagi di sana. Dia sudah putus asa. Hari ini kompleks kita bersih, berseri. Yang paling penting besok, minggu depan, dan percayalah saya akan datang lagi diam-diam mengecek semua masih dalam keadaan baik. Itulah tanda gairah kita. Tanpa kegairahan, ketika jiwa kita tidak lagi berkobar, kita tidak bisa berbuat apa-apa. Dan ingat, kawan-kawan pelayan sending, ingat, kegairahan itu menular. Ketika kita bergairah, ketika kita bersukacita, ketika hati kita berkobar-kobar, maka jemaat yang ada di sekitar kita ikut tertular kegairahan itu. Sebaliknya, ketika kita lesu, ketika kita murung,
ketika kita cuma mengeluh dan bersungut-sungut, itu pun menular kepada orang di sekitar kita. Karena itu nggak usah dekat-dekat orang yang selalu mengeluh dan bersungut-sungut. Menular itu, bahasa Bataknya Bali. Menular penyakit murung dan kelesuan itu. Pesan ketiga, siap sedia memberitakan firman dalam segala waktu, segala musim, segala kesempatan, segala situasi, kata Paulus kepada muridnya itu. Bila kita baca ayat sebelumnya tadi, pemberitaan firman itu adalah perintah dari Allah, perintah dari Kristus. Itu perintah, tugas, kewajiban. Nanti Paulus katakan di dalam 1 Korintus 9 ayat 16 bahwa pekabaran Injil itu adalah hutangnya, kewajibannya. Celakalah aku jika aku tidak memberitakan Injil. Tidak ada artinya aku hidup jika aku tidak memberitakan Injil. Sebab itu, mari kita memberitakan firman dalam segala waktu, musim, kesempatan, kondisi yang ada. Yang keempat, menguasai diri dalam segala hal. Gairah, antusiasme mewartakan Injil itu sangat penting bagi kita, namun tidak cukup. Kita butuh juga penguasaan diri. Kita butuh disiplin. Kita perlu kemampuan mengkoreksi, menertibkan diri kita sendiri. Sebagian teman-teman pelayan sending yang ada di kota-kota besar, mereka harus menguasai diri dalam kesenangan. Tapi para pelayan sending di Pulau Rupat, di Pulau Bengkalis, di Suak Nipah, di Pulau Padang, harus belajar juga menguasai diri dalam kesusahan, dalam keterbatasan. Sebab dalam kesulitan, kita juga butuh menguasai diri. Kita butuh penguasaan diri ketika kita senang, tapi kita juga butuh menguasai diri ketika kita susah, ketika kita kesepian, ketika hati kita merasa kecil, karena kita lihat orang di tempat-tempat lain begitu senangnya seakan-akan. Kuasailah dirimu. Kuasailah dirimu dalam segala hal, kata Paulus kepada muridnya Timotius. Kelima, sabarlah menderita. Banyak berkat, banyak kebahagiaan, banyak sukacita diberikan Tuhan kepada kita yang bekerja di lapangan sending. Kita percaya itu, dan bukan hanya percaya, kita mengalami itu. Para pelayan sending mengalami sukacita yang tidak bisa dirampas oleh siapapun itu. Para pelayan sending di tempat-tempat terpencil mengalami sukacita yang berasal dari Roh Kudus itu. Tapi para pelayan sending juga sangat akrab dengan keterbatasan, kekurangan, kesunyian. Dan kita diminta untuk sabar ketika menghadapi situasi-situasi semacam itu. Ibu bapak, sampai sekarang di telinga saya masih terngiang-ngiang doa seorang pendeta di pedalaman Papua yang saya jumpai hampir 40 tahun, 30 tahun yang silam, tahun 84. Saya pernah 3 bulan di pedalaman Papua. Dari Wamena terbang lagi 40 menit, ditinggal di sana oleh heli. Saya di sana selama kurang lebih 3 bulan. Apa doanya? Tuhan, malam yang dingin dan gelap adalah bagian kami di pegunungan Papua ini. Kami tidak minta kau menyingkirkan malam, menyingkirkan gelap. Kami tidak minta kau mengadakan mujizat-mujizat besar. Kami cuma minta satu hal, jangan tinggalkan kami. Bersama-samalah dengan kami di pedalaman ini. Dan saya pesan kepada semua pelayan sending yang ada di stasi misi ini, yang ada di Pulau Rupat, di Pulau Bengkalis, di Pulau Padang, di Suak Nipah, di tempat-tempat lain, Denggano dan di Mentawai, mari kita berdoa yang sama. Bersama-samalah dengan kami di pulau ini. Ya Kristus yang mati dan bangkit itu. Yang keenam, lakukanlah pekerjaan pemberitaan Injil itu, kata Paulus. Lakukanlah. Dia tidak bilang percakapkanlah, dia tidak bilang wacanakanlah, dia bilang lakukan. Tugas kita Departemen Marturia, tugas kita Biro Sending bukan sekedar menceramahkan pekabaran Injil.
Tetapi untuk melakukannya, kita lakukan. Opui Eporus telah memfasilitasi marturia dan biru sending. Mari kita sambut. Kita lakukan tugas pekerjaan pemberitaan Injil itu sebaik-baiknya. Yang terakhir, yang ketujuh, tunaikanlah tugas pelayananmu, kata Paulus. Rampungkanlah, lunaslah, lunasilah, rampungkanlah, tunaikan tugasmu. Dalam bahasa Batak dikatakan saat ulah tohonanmi, rampungkan, selesaikan. Karena itu, peresmian hari ini jangan dipandang sebagai puncak. Peresmian hari ini jangan kita pandang sebagai sebuah puncak, tetapi sebuah awal pendakian. Yang paling penting, apa yang akan kita lakukan besok, minggu depan, bulan depan, tahun depan, 7 tahun lagi di stasi misi ini. Kita semua orang Indonesia tidak pernah kalah membangun, tapi biasanya kita kalah untuk merawat. Kita kalah untuk melanjutkan. Terima kasih kita untuk Tuhan. Terima kasih kita untuk semua orang yang dihadirkan Tuhan membantu pekabaran Injil HKBP. Mari kita berdoa. Ya Kristus, Tuhan kami yang telah mati tersalib dan bangkit, bersama-samalah dengan kami di stasi misi ini. Berkatilah stasi misi ini yang akan diresmikan sebentar lagi oleh Opui Eporus kami, sebagai tempat sebuah stasiun perhentian, halte, bengkel, tempat pelatihan dari para hamba-hambamu sebelum mereka berangkat menunaikan tugas pekabaran Injil. Berkatilah semua tangan-tangan yang telah mengerjakan stasi misi ini. Berkatilah semua orang yang telah kau gerakkan untuk mendukung terwujudnya stasi misi ini. Berkati gerejamu HKBP. Ya Allah, kami rindu suatu saat kelak yang Tuhan tetapkan sendiri, berdiri gereja Akid, gereja Rupat di sini. Bekerjalah kau dengan rohmu. Berikan kepada kami hamba-hambamu kerajinan, kesetiaan, kekuatan. Kami menanti-nantikan waktu Tuhan. Di satu ketika yang Tuhan tentukan, gereja Akid, gereja Rupat akan berdiri. Dan kami gereja HKBP bersorak-sorai karena sebagian lagi dari hutang kami bayar. Kami mengaku gerejamu HKBP berdiri karena pekabaran Injil. Karena ada orang-orang yang Tuhan gerakkan dari negeri-negeri yang jauh. Dan sekarang kami mau membayar hutang itu Tuhan. Kuatkan kami. Kuatkan pimpinan kami Opui Eporus untuk memimpin gerejamu membayar hutang besar pekabaran Injil ini. Berkati semua hamba-hambamu yang berada di tempat-tempat misi. Hiburkan mereka dalam kesepiannya. Berikan kepada mereka ketabahan dan kekuatan. Berkati mereka berlimpah-limpah. Jagai mereka. Ya Allah, berkati semua jemaatmu yang telah ada di Pulau Rupat ini, di Pulau Bengkalis dan pulau-pulau lain. Biarlah ya Tuhan gerejamu semakin bertumbuh dan berkembang. Mulialah nama Tuhan melalui seluruh pekerjaan dan hidup kami. Dalam nama Kristus. Amin.